Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Jakwana Nafis, lalu ada Muhammad Yusril, lalu ada Ripi Mutia, lalu ada Aulia Rahmatunisa, lalu ada Ajeng Fortuna, dan yang terakhir ada Aditya Milasari akan menyampaikan materi tentang validitas. Nah, untuk saya sendiri sebagai moderator, sehingga saya akan memimpin presentasi penyampaian materi kali ini. Nah, mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada pengertian tentang validitas. Nah, mungkin validitas itu sendiri merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriateness, kemanfaatan atau usefulness, dan kesahihan yang mengarahkan pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Nah, validitas ini sendiri terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada validitas muka, yang kedua ada validitas isi, yang ketiga ada validitas empiris, yang keempat ada validitas konstruk, dan yang kelima ada validitas faktor. Nah, yang pertama ada validitas muka. Nah, validitas muka ini merupakan tipe validitas yang paling rendah. Nah, paling rendah di sini rendah signifikasinya gitu. Nah, karena validitas ini hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur gitu. Nah, lalu apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, validitas muka ini sendiri bisa disebut juga sebagai validitas rendah dari validitas isi. Nah, lalu apa itu validitas isi? Nah, yang kedua ada validitas isi. Nah, validitas isi ini atau content validity menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional. Nah, di sini proporsional perilaku sampel yang dikenai tes gitu. Nah, lalu validitas ini isi juga mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur gitu. Nah, lalu validitas isi juga dipakai untuk mengukur kemampuan belajar dari hasil belajar ataupun prestasi dalam belajar. Nah, lalu untuk validitas empiris nanti akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, selanjutnya ada validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini atau konstruk validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh gitu butir tes dapat mengukur yang benar-benar ingin diukur itu atau hendak diukur. Nah, hal ini juga sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Nah, validitas konstruk ini berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Nah, validitas konstruk ini dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi belajar, motivasi berprestasi, dan lainnya. Nah, ataupun yang sifatnya performa gitu. Seperti mengukur bakat, intelijensi, intelijensi itu kecerdasan itu, ataupun emosional, dan masih banyak sebenarnya yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada validitas faktor.
Nah, validitas faktor sendiri adalah korelasi gitu antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Nah, di mana validitas ini dapat didapatkan itu melalui analisis faktor. Nah, seperti itu. Oke, saya Yusril akan menjelaskan apa itu validitas empiris. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika tidak dapat melakukan presentasi seperti blog pada umumnya dikarenakan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan sebagai gantinya, saya membuat video ini. Oke. Apa itu validitas empiris? Kata empiris memiliki arti yaitu pengalaman. Itu artinya sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Oleh karena itu, biasanya validitas ini membutuhkan kriteria-kriteria sebagai bahan banding di luar tes itu. Dan bahan banding ini tidak sembarangan dan emang harus relevan. Validitas empiris ini terbagi menjadi berbagai macam. Ya, di berbagai sumber ya, ada yang mengatakan validitas empiris itu terbagi menjadi 2 macam, ada yang terbagi menjadi 3 macam. Tapi di sini kami mengambil yang 3 macam, ya buat nambah-nambah aja karena nambah 1. Oke. 3 macam itu terdiri dari pertama validitas konkuren, validitas sejenis, dan validitas prediktif. Yang pertama ada validitas konkuren. Nah, validitas ini itu memakai kriteria yang berlainan dengan tes tersebut. Misalkan skor tes matematika dikaitkan atau dihubungkan dengan mencari korelasinya dengan skor tes fisika. Lalu kedua, validitas sejenis. Validitas ini memakai kriteria standar yang sejenis dengan tes tersebut. Misalkan skor tes matematika dihubungkan lagi dengan skor tes matematika. Dan yang terakhir ada validitas prediktif. Kalau validitas prediktif ini menggunakan kriteria standar yang digunakan untuk meramalkan prestasi belajar murid di masa yang akan datang. Pokoknya mah kayak tes potensi bakat dan kemampuan, ya kayak gitu. Membicarakan kriteria, di sini kriteria yang digunakan yang harus benar-benar valid sehingga keampuhannya itu dapat diandalkan dan dapat dianggap sebagai tes standar. Sehubungan dengan kriteria, Kani Semiawan Stambel mengemukakan ada 8 kriteria sebagai bahan bandingan untuk merumuskan apa yang hendak diselidiki oleh suatu tes, yaitu pertama, diferensiasi umur, kedua, kemajuan akademis, ketiga, kriteria dalam pelaksanaan latihan khusus, keempat, kriteria dalam pelaksanaan kerja, kelima, penilaian, keenam, kelompok yang dipertentangkan, ketujuh, korelasi dengan tes lain, lalu kedelapan, konsistensi internal. Nah, di dalam uji validitas empiris ini biasanya digunakan suatu teknik statistika untuk menghitung koefisien korelasi hubungan antara dua variabel data. Nah, data banding sama data yang hasil tes itu gitu. Nah, teknik-teknik tersebut antara lain teknik korelasi produk momen Pearson. Rumus produk momen Pearson ini ada 2, yaitu dengan simpangan dan dengan angka kasar. Tapi di sini yang paling umum dipakai itu yang menggunakan rumus angka kasar. Jadi saya akan menggunakan contohnya menggunakan rumus angka kasar. Berikut contoh kasusnya. Oke, kita di sini punya 2 data variabel yang X mewakili
IQ peserta didik, dan variabel Y mewakili nilai tes matematikanya. Nah, inti dari analisis ini yaitu mencari kuat lemahnya hubungan antara kedua variabel tersebut. Oke, kita lihat dulu rumusnya. Nah, 101 kuadrat dan di sini 43 kuadrat. Lalu di sini hasil kali dari 101 dan 43. Dan seterusnya sampai seluruhnya. Oke, sudah jelas kan? Nah, coba kalian hitung sendiri. Kan ini udah jelas tuh, angka-angkanya sudah dapat, tinggal jumlah-jumlahkan dan tinggal dimasukkan saja, substitusikan ke rumus tersebut. Dan pokoknya hasil korelasinya itu 0,88. Itu sudah termasuk kuat. Nah, selain teknik Pearson tadi, ada lagi, yaitu teknik perbedaan peringkat atau Spearman rank. Nah, yang unik dari teknik ini adalah pada di awal-awal itu kita harus mencari peringkat dari setiap data pada kedua variabel itu. Nah, agar tidak pusing, berikut contoh kasusnya. Nah, kita ambil saja data yang sebelumnya. Pertama, perhatikan dulu rumusnya. Nah, pertama, cari peringkat nilainya di setiap data. Oke, jika sudah, kita cari D. D itu kan nih nilai peringkat X dikurangi nilai peringkat Y. Setelah itu baru D-nya dikuadratkan. Nah, seluruhnya dihitung dan selanjutnya silakan bisa diteruskan sendiri ya, karena waktu saya sudah terbatas. Pokoknya mah hasilnya itu tidak akan jauh dari 0,8, hampir sama seperti T Pearson tadi, walaupun agak berbeda nanti. Dan yang terakhir yaitu teknik diagram scatter. Nah, teknik ini menggunakan diagram lalu memerhatikan pola hubungan antar dua variabelnya. Di beberapa sumber ya, kita mungkin melihat cara penghitungannya dengan rumus. Namun sebenarnya mah itu sama saja dengan teknik Pearson, walaupun terlihat beda dengan cara penghitungannya, tapi sebenarnya mah sama saja. Jadi yang akan saya paparkan di sini adalah bagaimana menggambar diagram scatter dan menganalisisnya dengan menjadi kesimpulan. Mungkin lebih jelasnya akan saya berikan contohnya. Nah, berikut contohnya. Perhatikan dulu datanya ya. Kita mulai membuat sumbu X dan sumbu Y yang mewakili tiap data pada variabel tersebut. Nah, cara menggambarnya itu kan ada variabel X dan Y. Berarti titik ini itu berada di koordinat X dan Y. Nah, contohnya yang datum 1. X-nya itu 101 dan Y-nya 43. Berarti titik ini berada di koordinat 101,43 dan terus seterusnya ke bawah-bawah. Nah, jika sudah diketahui setiap titiknya, kita masukkan ke diagram scatter. Nah, coba perhatikan, apakah ada yang unik dari polanya? Nah, polanya itu tidak terlalu saling lepas atau acak. Nah, berarti keterkaitan antar dua variabel ini dapat disimpulkan dengan kuat gitu, tidak lemah. Berarti koefisien korelasinya itu pasti tinggi karena pola-polanya saja naik ya, dan juga tidak saling lepas seperti itu. Nah, kan sebelumnya sudah menghitung nilai koefisien korelasinya ya. Nah, coba dah perhatikan ini. Tadi yang sudah dihitung itu masuk ke kategori apa? Lemah, kuat,
atau cukup. Nah, jika kuat itu bagus atau sangat kuat itu bagus. Tapi kalau lemah atau sangat lemah yang kayak gitu, pokoknya mendekati 0 itu jelek gitu. Di bawah 2 itu jelek karena polanya itu saing lepas, dan juga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara dua variabel itu tidak ada karena tidak jelas gitu hasilnya juga. Nah, jika kita buat diagram skaternya ya, jika koefisien korelasinya positif mendekati 1, maka pola diagram skaternya itu akan naik. Nah, sebaliknya jika negatif, maka pola diagram skaternya akan turun. Dan jika koefisien korelasi bernilai mendekati angka 0, biasanya pola-polanya itu saling lepas atau acak-acakan kayak gitu. Jadi tidak ada memiliki hubungannya. Nah, juga ya, ingat ya, jika hasil analisis dinyatakan koefisien korelasinya rendah, maka dapat disimpulkan ada yang salah dari instrumen tes tersebut. Maka perlu adanya perbaikan atau tes ulang. Karena jika koefisien korelasinya rendah itu bisa dinyatakan tidak valid ya. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatunisa, NPM 1821511085. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama tetapi pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Nah, selanjutnya menurut Ground mengungkapkan ada 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah panjang tes. Panjang tes di sini yang dimaksud banyaknya tes. Jadi semakin panjang suatu tes akan lebih tinggi tingkat reliabilitas suatu tes, karena semakin banyak soal maka akan semakin banyak sampel yang diukur dan proporsi jawaban yang semakin benar semakin banyak, sehingga faktor tebakan akan semakin rendah. Yang kedua adalah sebaran skor. Besarnya sebaran skor akan membuat tingkat reliabilitas menjadi lebih tinggi, karena koefisien reliabilitas yang lebih besar diperoleh ketika peserta didik tetap pada posisi yang relatif sama dalam satu kelompok penguji ke penguji berikutnya. Yang ketiga adalah tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran yang soal yang ideal ini untuk meningkatkan koefisien reliabilitas adalah soal yang menghasilkan sebaran skor berbentuk genta atau kurvanya adalah normal. Yang ketiga adalah objektivitas. Objektivitas ini menunjukkan skor tes kemampuan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya ketika mengerjakan suatu tes. Terus menurut perhitungan produk moment dari Pearson ada 3 macam reliabilitas, yaitu yang pertama adalah koefisien stabilitas. Koefisien stabilitas adalah jenis reliabilitas yang menggunakan teknik test and reset, yaitu memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, jika antara tes yang pertama dan tes yang kedua waktunya relatif panjang, kemudian seringnya diadakan latihan atau pengulangan, maka ada kemungkinan tes yang kedua akan lebih besar daripada tes yang pertama. Sebaliknya, jika antara tes waktu pertama dengan tes kedua relatif pendek, maka nilai tes kedua bisa jadi sama atau lebih besar karena soal masih bisa diingat. Terus yang kedua adalah koefisien ekuivalen. Koefisien ekuivalen adalah jika mengorelasikan dua buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama. Yang digunakan untuk memperoleh koefisien ekuivalen adalah metode dengan menggunakan dua buah bentuk tes paralel atau equivalent flow method, atau disebut juga parallel alternative flow method. Nah, syarat yang harus dipenuhi tes paralel adalah kriteria yang dipakai pada kedua tes sama, masing-masing tes dikonstruksi sendiri, jumlah item, isi dan corak sama, tingkat
tingkat kesukaran sama, petunjuk waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes sama, bahkan contoh-contohnya juga harus sama. Yang ketiga adalah koefisien konsistensi internal. Nah, koefisien konsistensi internal adalah reliabilitas yang didapat dengan jalan mengorelasikan dua buah tes dari kelompok yang sama tetapi diambil dari butir-butir bernomor genap untuk tes yang pertama dan butir-butir bernomor ganjil pada tes yang kedua. Nah, teknik ini juga sering disebut slip half. Slip berarti membelah dan half berarti setengah atau separuh. Terus nah, untuk menghitung koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal dapat digunakan analisis korelasi seperti pada pengujian validitas sebelumnya. Nah, sedangkan untuk memperoleh khusus bagi perhitungan koefisien konsistensi internal, untuk memperoleh angka koefisien kolerasi secara menurut dari tes tersebut harus dihitung dari nomor-nomor kedua tes ini dengan rumus Sperman-Brown. Nah, rumusnya seperti ini. Dengan keterangan n tes selalu sama dengan 2 karena seluruh tes sama dengan 2 dikali setengah. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai rumus ini kita langsung ke contoh aja. Di sini adalah contohnya 10 orang peserta didik dites pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jumlah soal masing-masing 5 buah. 2 buah nomor genap diambil dari tes IPA dan 3 buah nomor ganjil diambil dari tes IPS. Data diperolehnya sebagai berikut. Ini soal pertama, soal kedua, ini soal keempat, ini 1, 2, 3, dan 5. Terus, nah di sini tuh X ini adalah X menunjukkan skor IPA dari setiap peserta didik dan Y menunjukkan skor IPS dari setiap peserta didik. Nah, sebelum kita mengetahui X kecil Y kecil itu apa, kita cari rata-rata dulu, rata-rata dari setiap skor IPA dan rata-rata skor IPS. Nah, kita mengetahui rata-rata skor IPA adalah 13 dan rata-rata skor IPS adalah 19. Nah, X kecil ini adalah skor IPA setiap peserta didik, skor IPA setiap peserta didik dikurangi rata-rata. Jadi 14 dikurangi 13 plus 1, 14 dikurangi 13 plus 1, 11 dikurangi 13 negatif 2, dan seterusnya. Begitupun skor IPS. Y kecil ini adalah skor IPS setiap peserta didik dikurangi rata-rata. Terus X kuadrat ini adalah yang tadi X kecil dikuadratkan dan ini XY. Nah, oke, setelah kita mengetahui data-data tadi, kita substitusikan ke dalam rumus sehingga kita mengetahui angka koefisien kolerasi secara menyeluruh dari sebuah tes. Maka dari itu, di samping itu ada pula digunakan teknik Kunder-Richardson, 2 orang ahli psikometri yang merumuskan persamaan untuk mencari reliabilitas. Nah, yang lebih populer dengan istilah KR20. Salah satu rumus KR20 adalah sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kepada contoh saja. Di sini tuh ada 10 orang peserta didik dites dengan 10 butir soal bentuk objektif hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, X ini adalah jumlah soal benar setiap peserta didik, sedangkan P adalah proporsi peserta didik yang menjawab betul dari sebutir soal. Kan tadi pada soal pertama peserta didik yang betul adalah 7 orang, maka 7 dibagi 10 orang peserta didik maka ada 0,7, sedangkan Q adalah 1 dikurangi P. Setelah kita mengetahui data-data yang ini, yang kita perlukan untuk mencari untuk rumus, maka kita substitusikan sehingga kita mendapat KR20-nya adalah 0,35. Nah, teknik ini biasanya digunakan jika suatu
instrumen mengukur suatu gejala psikologis atau perilaku yang sama. Artinya, tes tersebut dapat dikatakan reliabel bila terbukti ada konsistensi jawaban antara soal yang satu dengan soal yang lainnya. Nah, teknik lain yang bisa digunakan untuk menguji konsistensi internal dari suatu tes adalah Corbat's alpha atau koefisien alpha. Nah, perbedaannya dengan teknik Kinderich-Hardson adalah teknik ini tidak hanya digunakan untuk tes dengan 2 pilihan saja, tetapi penerapannya lebih luas seperti menguji reliabilitas skala pengukuran sikap dengan 3, 5, atau 7 pilihan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien alpha adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk menghitung koefisien alpha. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepraktisan. Dalam kenyataannya, banyak tes yang dibuat orang tidak menunjukkan kepraktisan. Padahal, kepraktisan merupakan syarat suatu tes standar. Kebanyakan orang membuat tes hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak berpikir untuk orang lain. Akibatnya, ketika tes tersebut digunakan orang lain, maka orang tersebut akan merasa kesulitan. Kepraktisan bukan hanya dipertimbangkan ketika memilih tes yang sudah dipublikasikan, tetapi siapapun yang mengembangkan tes harus memenuhi syarat ini. Kepraktisan mengandung arti kemudahan suatu tes, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah, menafsirkan, maupun mengadministrasikannya. Dimyati dan Mujiono tahun 1994 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi: yang pertama, ada kemudahan mengadministrasi. Kemudahan pengadministrasian adalah suatu kualitas penting yang diminta dalam instrumen evaluasi. Untuk memberikan kemudahan pengadministrasian, instrumen evaluasi dapat dilakukan dengan jalan memberi petunjuk yang sederhana dan jelas. Subtes sebaiknya relatif sedikit, dan pengaturan tempo tes sebaiknya tidak menimbulkan kesulitan. Kesalahan-kesalahan dalam mengadministrasikan alat ukur atau instrumen evaluasi akan menurunkan kepraktisannya, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Yang kedua, ada waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Kepraktisan dipengaruhi pula oleh faktor waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Waktu antara 20 menit sampai 60 menit yang disediakan untuk melancarkan evaluasi merupakan waktu yang cukup memberikan kepraktisan. Yang ketiga, ada kemudahan menskor. Hal yang membosankan dan mengganggu dalam melancarkan kegiatan evaluasi adalah penskoran. Guru seringkali bekerja keras untuk melaksanakan tugas ini. Hal ini tentu mengurangi kepraktisan alat ukur. Untuk memberikan kemudahan penskoran, diperlukan upaya berupa perbaikan petunjuk penskoran dan lebih memudahkan kunci penskoran. Pemisahan lembar jawaban dari lembar soal dan penskoran menggunakan mesin. Yang keempat, ada kemudahan interpretasi dan aplikasi. Dalam analisis terakhir, keberhasilan atau kegagalan evaluasi ditentukan oleh pengguna hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi ditafsirkan secara tepat dan diterapkan secara efektif, maka hasil evaluasi akan mendukung terhadap keputusan-keputusan pembelajaran yang lebih tepat. Untuk kemudahan interpretasi dan aplikasi hasil evaluasi, diperlukan petunjuk yang jelas. Semakin mudah interpretasi dan aplikasi hasil evaluasi, semakin meningkatkan kepraktisan evaluasi. Yang kelima, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Untuk berbagai kegunaan kependidikan, bentuk-bentuk ekuivalen untuk tes yang sama seringkali diperlukan. Bentuk-bentuk ekuivalen dari sebuah tes mengukur aspek-aspek perilaku
melalui butir-butir tes yang memiliki kesamaan dalam isi, tingkat kesulitan, dan karakteristik lainnya. Dengan demikian, satu bentuk tes dapat menggantikan yang lain, sedangkan alat ukur atau instrumen evaluasi yang sebanding adalah instrumen evaluasi yang memiliki kemungkinan dibandingkan makna dari skala skor umum yang dimiliki. Sehingga untuk tes berseri cukup menggunakan satu skala skor. Adanya bentuk-bentuk yang ekuivalen atau sebanding dari instrumen evaluasi akan mempraktiskan kegiatan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fortuna, NPM 182151100. Di sini saya ingin menjelaskan poin D, yaitu analisis kualitas butir soal. Di poin D analisis kualitas butir soal ini ada dua macam, yaitu tingkat kesukaran soal atau biasa disebut difficulty index, meliputi dengan menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif dan soal bentuk uraian. Dan yang kedua ada daya pembeda atau discriminating power. Jadi saya akan membahas dua macam ini. Yang pertama ada tingkat kesukaran soal, yaitu difficulty index. Pengertiannya adalah perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau biasa disebut proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Jadi jika setiap soal itu mempunyai kadar kesukaran itu yang seimbang, maka soal itu bisa dikatakan soal baik. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Nah, selanjutnya dalam tingkat kesukaran soal itu kita bisa menghitung seberapa besar sih derajat kesukaran tersebut kita mulai dari bentuk objektif dulu ya yang pertama. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran atau biasa disingkat dengan TK, yaitu rumusnya ada di buku, bisa dilihat di halaman 266. TK sama dengan WL ditambah WH per NL ditambah NH dikali 100%. Di keterangannya juga ada ya, WL itu adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah dan WH jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas. Sedangkan NL adalah jumlah kelompok bawah dan NH jumlah kelompok atas. Nanti saya akan menjelaskan apa itu kelompok atas dan apa itu kelompok bawah. Nah, sebelum menggunakan rumus yang tadi harus ditempuh terlebih dahulu langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Nah, jadi guru itu kan ketika memberikan soal itu udah memberi skor masing-masing setiap soal kan. Nah, ketika udah menilai, guru itu menyusun skor tertinggi sampai dengan skor terendah dari masing-masing lembar jawaban peserta didik. Lanjut, yang kedua, mengambil 27% lembar jawaban dari atas yang selanjutnya disebut kelompok atas dan 27% lembar jawaban dari bawah yang selanjutnya disebut kelompok bawah. Sisanya sebanyak 46% itu disisihkan. Jadi tadi kan udah diurutin kan skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Nah, kita ambil 27% dari atas yang bakal disebut sebagai kelompok atas dan 27% dari bawah yang bakal disebut sebagai kelompok bawah. Nah, sisanya 46% itu disisihkan. Selanjutnya, membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik, baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Jika jawaban peserta didik benar, maka diberi tanda plus. Sebaliknya, jika peserta didik menjawab salah, maka akan diberi minus. Nanti ada tabelnya di makalah ataupun di PPT juga ada. Terus, terakhir membuat tabel seperti berikut. Nanti ada tabelnya di sini.
setelah kita udah tahu WL, WH, WL ditambah WH, dan WL dikurang WH. Dari WL itu tadi ya, jumlah peserta didik yang gagal menjawab dari kelompok atas dan kelompok bawah. Bisa dilihat ya di halaman 267, di situ ada contoh soal. Dari contohnya 36 orang peserta didik SMP mengikuti ujian akhir semester dalam mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil ujian tersebut, kemudian disusun lembar jawaban peserta didik dari yang mendapat skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Selanjutnya diambil 27% dari skor tertinggi, yaitu 27% kali 36 orang, karena jumlah peserta didik ada 36, yaitu 9,72 yang dibulatkan menjadi 10 orang. Kemudian 27% dari skor terendah, yaitu 27% dikali 36, karena kan ada 36 anak, yaitu sama 10 orang dibulatkan. Nah, setelah diketahui jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah, kemudian membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik dalam kelompok tertentu. Tabelnya yang tadi ya, yang 1, 2, 3, nah itu peserta didiknya, 1, 2, 3 ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita memberi plus atau minus ketika siswa menjawab, kalau benar plus, kalau salah minus. Nah, di situ kita mengetahui peserta didik 1 salah 4, peserta didik 2 salahnya. Kita menghitung jumlah salahnya aja. Karena WL adalah jumlah peserta didik yang menjawab salah, maupun dari kelompok atas maupun dari kelompok bawah. Terus ini udah di contoh soal ada tadi yang kelompok atas, ini kelompok bawah. Kemudian kita kan mengetahui tuh yang salah dari masing-masing peserta didiknya berapa aja. Nah, kita membuat tabel yang WL, WH, WL ditambah WH, WL dikurang WH. Ketemu. Nah, kita hitung pakai rumus tadi yang TK sama dengan WL ditambah WH per NL ditambah NH dikali 100%. Untuk yang soal tadi kan WL-nya ada 6, WH-nya ada 4 ditambah jadi 10 per 20, karena 10 orang dari kelompok atas, 10 orang dari kelompok bawah. Jadi 10 per 20 dikali 100% sama dengan 50%. Nomor 2 sampai nomor 10 sama caranya. Nah, kita dapat mengetahui kan berapa persen tingkat kesukarannya. Selanjutnya, setelah kita udah mengetahui persentase dari setiap soal itu berapa persen, adapun kriteria penafsiran tingkat kesukaran adalah yang pertama, jika jumlah persentase sampai dengan 27%, maka soal itu termasuk mudah. Terus yang kedua, jika jumlah persentase 28% sampai 72%, maka soal itu disebut sebagai soal sedang. Dan jika jumlah persentase 73% ke atas, maka soal tersebut disebut sebagai soal sukar. Terakhir, untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, sebaiknya proporsi antara tingkat kesukaran soal harus tersebar secara normal. Jadi kita membuat soal itu tidak boleh asal-asalan. Kita tuh harus memikirkan proporsi masing-masing setiap soal itu kesukarannya seberapa besar persentasenya. Jadi harus tersebar secara normal agar memperoleh persentase belajar yang baik. Perhitungan proporsi tersebut dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, misalkan soal sukarnya 25%, soal sedangnya 50%, maka soal mudahnya 25%. Atau yang kedua, misalkan soal sukarnya 20%, maka soal sedangnya 60% dan soal mudahnya 20%. Atau yang ketiga, misalkan soal sukarnya 15%, soal sedangnya 70%, maka soal mudahnya 15%. Seharusnya penyusunan suatu soal dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran soal, sehingga hasil yang dicapai peserta didik dapat menggambarkan prestasi yang sesungguhnya. Jadi kita sebagai guru nantinya harus membuat soal itu memikirkan kesukaran setiap soalnya, tidak boleh asal-asalan, agar kita tuh bisa mencapai peserta didik yang menggambarkan prestasi yang sesungguhnya. Lanjut ya, tadi kan 1A, sekarang 1B, menghitung tingkat kesukaran untuk soal uraian. Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal bentuk uraian adalah menghitung berapa persen peserta didik yang gagal menjawab benar atau yang ada di bawah batas lulus untuk tiap-tiap soal. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran soalnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama,
Jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 27%, maka soal tersebut dikatakan soal yang mudah. Sama yang seperti tadi ya. Yang kedua, jika jumlah peserta didik yang gagal antara 28% sampai dengan 72%, maka soal tersebut dikatakan soal sedang. Dan yang ketiga, jika jumlah peserta didik yang gagal 72% ke atas, maka soal tersebut dikatakan soal sukar. Di sini ada contoh. 33 orang peserta didik dites dengan 5 soal bentuk uraian. Skor maksimum ditentukan 10 dan skor minimumnya 0. Jumlah peserta didik yang memperoleh nilai 0 sampai dengan 5 ada 10 orang yang dikatakan gagal. Sedangkan nilai 6 sama dengan 12 orang, kemudian nilai 7 sampai 10 ada 11 orang. Jadi, tingkat kesukarannya adalah 10/33 kali 100%, yaitu 30,3. Kenapa 10? Karena yang gagal ada 10 orang per 33, yaitu jumlah seluruh siswa dikali 100%. Tingkat kesukaran 30,3 berada di antara 28 sampai dengan 72%. Berarti soal tersebut merupakan soal yang sedang. Kenapa nilai 6-nya bisa sendiri? Karena catatannya batas lulus ideal itu 6 dari skala 0 sampai dengan 10. Nah, baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang 2, yaitu daya pembeda atau discriminating power. Pengertiannya di buku ada ya, di halaman 273. Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai materi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai materi. Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, maka semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai materi dengan peserta didik yang belum menguasai materi. Nah, untuk menghitung daya pembeda setiap butir soal dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Ada di PPT juga ya. Jadi DP sama dengan WL dikurang WH per N. Sama arti keterangannya, WL itu jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah, sedangkan WH jumlah peserta didik yang gagal dalam kelompok atas. Dan N itu 27% kali N. N besarnya itu jumlah seluruh peserta didiknya. Kemudian ada contoh soalnya juga ya. Di sini jumlah peserta didiknya 40, jumlah sampelnya atau N kecil 27% kali 40 yang artinya 10,8 dan dibulatkan menjadi 11. WL-nya ada 10, WH-nya sama dengan 2. Jadi, daya pembedanya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 11. Yaitu hasilnya 0,73, pakai rumus yang tadi ya. Nah, untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda tersebut, dapat digunakan kriteria yang dikembangkan oleh Abel sebagai berikut. Ada di PPT ya. Nah, tadi kan hasilnya 0,73, itu artinya 0,40 sampai dengan ke atas. Artinya soal berikut very good item. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada analisis pengecoh. Pada soal bentuk pilihan ganda, ada alternatif jawaban yang merupakan pengecoh. Butir soal yang baik, pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik, pengecohnya akan dipilih secara tidak merata. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P per N kurang B dibagi N kurang 1 dikali 100%. Keterangan IP itu indeks pengecoh, P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N jumlah peserta didik yang ikut tes, B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, N jumlah alternatif jawaban, dan 1 itu bilangan tetap. Catatan, jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tertentu, maka IP sama dengan 0, yang berarti soal tersebut jelek. Dengan demikian, pengecoh tidak berfungsi. Ada contoh soal di halaman 279 di buku EPM, bisa dibuka. Contohnya, 50 orang peserta didik dites dengan 10 soal bentuk pilihan ganda. Tiap soal memiliki 5 alternatif jawaban A, B, C, D, dan E.
Kunci jawaban yang benar pada soal nomor 8 adalah C. Setelah soal nomor 8 diperiksa untuk semua peserta didik, ternyata dari 50 orang peserta didik, 20 peserta didik menjawab benar dan 30 peserta didik menjawab salah. Idealnya, pengecoh dipilih secara merata. Artinya, semua pengecoh secara merata ikut menyesatkan peserta didik. Perhatikan contoh soal nomor 8 berikut ini. Alternatif jawaban A, B, C, D, E. Distribusi jawaban peserta didik A7, B8, C20, D7, E8. IP A 93%, B 107%, C kunci jawaban, D 93%, E 107%. Kualitas pengecohnya itu sangat baik. Keterangannya bisa dilihat di halaman 280. Double bintang kunci jawaban, plus sangat baik, plus baik, min kurang baik, strip jelek, double strip sangat jelek. Pada contoh di atas, IP butir A, B, D, dan E adalah 93%, 107%, 93%, dan 107%. Semuanya dekat dengan angka 100%, sehingga digolongkan sangat baik sebab semua pengecoh itu berfungsi. Jika pilihan jawaban peserta didik menumpuk pada satu alternatif jawaban, misalnya seperti berikut. Alternatif jawaban A, B, C, D, E. Distribusi jawaban peserta didik A20, B2, C20, D8, E0. IP-nya A 267%, B 27%, C kunci jawaban, D 107%, E 0%. Kualitas pengecohnya, yang A itu jelek, yang B kurang baik, yang C kunci jawaban, yang D sangat baik, dan E jelek. Dengan demikian, dapat ditafsirkan pengecoh D yang terbaik. Pengecoh E dan B tidak berfungsi. Pengecoh A menyesatkan, maka pengecoh A dan E perlu diganti karena termasuk jelek. Dan pengecoh B perlu direvisi karena kurang baik. Adapun kualitas pengecoh berdasarkan indeks pengecoh adalah IP 76% sampai 125% itu sangat baik. IP 51% sampai 75% atau 126% sampai 150% itu baik. IP 26% sampai 50% atau 151% sampai 175% itu kurang baik. IP 0% sampai 25% atau 176% sampai 200% itu jelek. IP lebih dari 200% itu sangat jelek. Untuk analisis pengecoh perlu dibuat tabel khusus agar setiap butir soal diketahui berapa banyak peserta didik yang menjawab A, B, C, dan seterusnya. Hal ini tentu saja sangat memakan waktu dan tenaga. Jika diolah dengan komputer dan data sudah dimasukkan dalam disket, pengolahan ini hanya memerlukan waktu beberapa detik saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis homogenitas soal dan efektivitas fungsi opsi. Yang pertama yaitu analisis homogenitas soal. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, suatu soal dikatakan homogen atau tidaknya bisa kita ketahui dengan menghitung korelasi atau koefisien relasi antara skor tiap butir soal dengan skor total. Nah, jika dalam suatu tes terdapat 100 butir soal, maka kita lakukan 100 kali perhitungan. Nah, kemudian skor setiap butir soalnya itu adalah 1 atau 0. Dan untuk skor total setiap siswa itu pasti akan berbeda-beda. Nah, butir soal dikatakan homogen apabila koefisien relasinya sama atau di atas batas signifikan atau bisa disebut harga kritis korelasi. Nah, sebaliknya butir soal dikatakan tidak homogen jika koefisien relasinya negatif atau lebih kecil dari batas signifikansi. Nah, analisis homogenitas soal ini
kita bisa mengetahui apakah seorang guru mengajarkan kepada siswa materi tersebut di luar batas materi itu atau tidak. Nah, jika tidak homogen berarti kan si guru itu mengajarkan di luar batas materi yang telah ditetapkan, seperti itu. Yang selanjutnya, efektivitas fungsi opsi. Efektivitas fungsi opsi bertujuan untuk mengetahui apakah opsi-opsi atau alternatif jawaban pada suatu soal berfungsi efektif atau tidak. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama menentukan jumlah peserta tes. Nah, dilambangkan dengan N besar. Yang kedua, kita menentukan sampelnya. Sampelnya ini dilambangkan dengan N kecil. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan juga kelompok bawah. Nah, kelompok atas maupun kelompok bawah ditentukan dari rumus 27% dari jumlah peserta tes atau 27% dari N besar. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel pengujian. Nah, tabel ini berisi opsi A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian ada kelompok atas dan juga kelompok bawah. Kita bisa substitusikan berapa orang yang memilih opsi A dari kelompok atas dan juga dari kelompok bawah, begitu pula seterusnya. Nah, selanjutnya menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih peserta didik. Nah, kita substitusikan di setiap opsi-opsi tersebut untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, setelah itu menentukan efektivitas fungsi opsinya. Ada dua kriteria. Nah, opsi atau alternatif jawaban ini kan ada satu opsi kunci atau opsi jawaban yang benar. Dan yang lainnya itu sebagai opsi pengecoh. Untuk opsi kunci kriterianya yaitu nilainya harus berada di antara 25% hingga 75%. Nah, rumus dari efektivitas fungsi opsi yaitu sigma PKA pemilih kelompok atas ditambah sigma PKB pemilih kelompok bawah dibagi N1 kelompok atas atau jumlah sampel kelompok atas ditambah N2 jumlah sampel kelompok bawah dikali 100%. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang opsi pengecoh, dari rumus tersebut nilainya itu untuk opsi pengecoh nilainya itu tidak kurang dari rumus yang akan disebutkan yaitu 25% dikali 1/2 kali sigma D. D ini banyaknya opsi pengecoh dikali KA yaitu kelompok atas ditambah kelompok bawah. Nah, coba kalian lihat di buku halaman 282, ada contoh soalnya. Yang pertama, diketahui N besarnya atau jumlah pesertanya yaitu 40 orang. Nah, kita tentukan sampelnya 27% dikali 40 orang yaitu 10,80. Nah, kita bulatkan menjadi 11 orang. 11 orang untuk kelompok atas dan 11 orang untuk kelompok bawah. Setelah itu diketahui di sini ada 10 soal ya, ada jumlah soalnya ada 10 dan berupa pilihan ganda pastinya. Dan jumlah opsinya itu ada 5, opsi A, B, C, D, dan E. Nah, di sini diketahui untuk kelompok atas yang memilih opsi A-nya itu ada 0, opsi B 1, dan seterusnya. Kelompok bawah yang memilih opsi A 2, yang memilih opsi B 6, dan seterusnya. Kita hitung satu persatu opsi. Kita hitung terlebih dahulu untuk opsi C sebagai opsi kunci. Nah, sebagai opsi kunci, rumusnya tadi PKA sigma PKA tambah sigma PKB, yaitu di sini opsi C dari kelompok atas ada 7 orang ditambah 2 orang. Berarti 7 tambah 2 per 11 tambah 11 yaitu 22 dikali 100%, hasilnya 40,91%. Nah, nilai ini berada di antara 25% sampai 75%. Ini sesuai dengan kriteria opsi kunci. Berarti opsi kunci C ini berfungsi efektif untuk soal tersebut. Yang selanjutnya menghitung
opsi-opsi yang lain, opsi pengecoh. Yang pertama misalnya opsi A. Nah, tadi kita harus tapi sebelumnya kita harus menghitung dulu batasnya untuk opsi pengecoh yang dari rumus 25% dikali 1/2 kali sigma D. Nah, nilainya itu 0,69. Nah, untuk opsi pengecoh kita nilai efektivitasnya itu tidak boleh lebih dari 0,69 seperti itu. Nah, dari opsi A ini setelah dihitung tadi nilainya itu 9, sekian. Nah, 9, sekian kan lebih dari 0,69, dan yang memilih dari kelompok bawah itu 2 orang dan juga kelompok atasnya itu tidak ada yang memilih. Jadi untuk opsi A ini berfungsi efektif untuk opsi pengecoh. Begitu pula untuk opsi B, D, dan E. Kalian bisa lihat di halaman 283. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita dapat diskusikan materi kali ini, atau dari teman-teman ingin menyampaikan kritik dan saran dapat disampaikan gitu nanti di Google Classroom. Nah, oleh karena itu dari kelompok 7 mungkin memohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penyampaian materi. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.